Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Gus Wahid, Prof. Mas Surya Abdillah yang telah lama tidak ketemu, para senior yang lain yang berbahagia, kita banyak bersyukur pada Allah. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara agama dan politik memang tidak mudah, karena keduanya memang punya watak yang berbeda kalau menurut hemat saya. Jadi kita sama dengan berada di persimpangan jalan. Agama memiliki watak ingin memperbaiki perilaku manusia lewat sumber perilaku itu sendiri. Sumber perilaku manusia itu kalau agama ya yang ada di dalam hati, yang ada di dalam ruhani. Agama kan disebut dengan ruhaniawan ini. Nah, itu yang diperbaiki lewat hati ini. Produknya adalah manusia-manusia yang amanah, manusia-manusia yang sidik, manusia tablik, manusia yang fatona. Jadi produk agama itu adalah manusia-manusia terbaik, manusia-manusia yang berakhlak. Lewat agama itulah lalu kemudian akan lahir yang tadi sidik, amanah, tablik, fatona. Dari agama diharapkan lahir orang-orang yang jujur sebetulnya. Orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang sabar, orang-orang yang tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi juga mementingkan masyarakat pada umumnya. Individu dan sosial itu sama-sama diuntungkan di dalam agama ini. Memang agama juga punya musuh sebetulnya. Tapi musuh agama itu adalah dirinya sendiri. Kata Rasulullah itu kan yang paling berat itu kan musuh yang ada pada dirinya sendiri. Ada atuika nafsuka alati baina jambaika itu. Jadi itu kalau saya lihat inti agama kan di situ sebetulnya. Yang dari hakikatnya itu. Itulah watak agama. Lah ketika agama ini lalu kemudian dihadapkan dengan persoalan politik, sudah lain lagi. Politik lalu kemudian mencari kemenangan, mencari kekuasaan. Lalu kemudian untuk mencari itu ya memang kata Prof. Mas Surya Abdillah ada etika. Tetapi tatkala orang mau cari menang, mana yang pakai etika? Sama dengan main sepak bola itu kan. Main sepak bola itu kalau pakai etika kan mesti kalah. Kadang-kadang main sepak bola itu bukan bolanya yang ditendang, kaki lawan itu juga ditendang itu kan. Itu politik itu seperti itu, politik itu. Jadi kalau menang mesti mengalahkan dan yang dikalahkan itu ada orang lain. Dan walaupun ada etika, ternyata lalu etika itu juga terlupakan. Namanya saja kan permainan. Permainan memang ada tata tertib, ada aturan, ada sopan santun. Tetapi tatkala manusia itu dimotivasi, didorong untuk memperoleh kemenangan, lalu kemudian tidak ada. Itulah lalu kemudian wataknya itu berbeda. Watak ini berbeda. Antara agama sama politik itu lalu kemudian sangat berbeda dan bahkan lalu kemudian berlawanan. Pertanyaannya adalah bagaimana mengkompromikan dua hal yang berbeda ini kan.
Seringkali lalu kemudian orang juga begitu, betapapun partai politik Islam penting. Tapi tatkala itu lalu kemudian juga bernama Islam, partai ini, itu perilakunya juga perilaku politik, bukan perilaku agama lagi. Seharusnya itu tatkala politik Islam, maka perilakunya juga perilaku agama. Tapi perilaku agama itu hilang tatkala dia itu berpolitik, walaupun namanya adalah partai politik Islam. Sehingga lalu kemudian yang terjadi ya tidak ada bedanya. Ada visi di tempat lain ada penyimpangan, di partai Islam juga ada penyimpangan. Bahkan di tempat lain bisa salah sampai masuk penjara, partai politik Islam juga ada penjara, Gus Fakih. Ini jadi bukan pekerjaan gampang. Karena itu memang kalau agama itu lebih kepada individu, menyelamatkan individu sebetulnya itu. Nah, karena itu memang kalau untuk mengkompromikan bagaimana dia ada di dalam politik, partai politik, tetapi jangan menghilangkan watak agama. Saya kira begitu. Jadi tetap saja ikut politik, tetapi bagaimana watak agama itu tetap itu untuk diselamatkan, karena yang orang agama memang keselamatan itu tidak hanya di dunia. Keselamatan bagi orang agamawan itu adalah di dunia dan juga di akhirat. Kemajuan agama juga berbeda kok dengan kemajuan politik. Kemajuan agama manakala akhlak itu bisa dipegangi, bisa ditumbuh kembangkan. Akhlak itu ditumbuh kembangkan. Sementara di sini kemenangan bukan lalu kemudian hanya akhlak, tetapi kemenangan adalah ketenaran, kemenangan adalah kebanggaan, kemenangan adalah manakala bisa mengalahkan orang lain. Nah, ini rasanya itu lalu rumusan saya bagaimana watak agama itu masih tetap dipakai di mana saja, termasuk di dunia politik. Watak agama harus dimenangkan di mana saja, termasuk di dalam aktivitas politik. Nah, kalau itu bisa dikembangkan, maka akan menjadi bagus. Lalu bagaimana? Ya, dikokohkan sebetulnya keimanan ini. Manakala siapapun yang berada di dalam politik, manakala hatinya itu masih menyambung dengan Allah dan Rasul, saya kira, ini tadi spiritual banget ini jadinya. Jadi politikus ini manakala masih berada di wilayah urusan atau dididik oleh Allah dan Rasul, maka akan selamat. Karena itu bagaimana itu berada di mana-mana, Rasul, Allah dan Rasul tidak boleh dilupakan. Kalau itu dilupakan, maka aktivitas politik tidak ada bedanya antara yang berlabel Islam dan yang berlabel bukan Islam. Saya ingin bagaimana agar ini tadi akhlak di mana-mana pun masih ditumbuh kembangkan. Itulah sesungguhnya politik yang Islam. Saya kira itu, Gus Fakih. Saya kesulitan luar biasa. Makasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.